Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tolong cek suara saya dulu, Bapak Ibu masuk ya. Selamat siang Bapak Ibu. Siang, Pak. Oke, terima kasih Pak Jendri. Pendengaran bagus Pak ya. Oke, jadi gini. Suara bagus, Pak. Oke. Nah sekarang eh, untuk hari ini kan kemarin dua kali kita pertemuan WSP itu ada judulnya saya pakai WSP pemula untuk sesi ya. Sesi satu, sesi dua udah kita lewati, kita masuk sekarang ke sesi tiga. Cuman di sesi tiga ini saya mau apa ya mengecek dulu kira-kira sudah mengerjakan tesnya tidak ya? Ada yang belum belum mengerjakan nggak? Jadi bukan masalah tugas, tapi saya ingin tahu sudah sejauh mana apa, pelajaran, bukan pelajaran, materi yang saya sampaikan sudah masuk atau belum. Nah, kemarin kan kita buat tugasnya seperti gini ya. Nah, seperti ini. Jadi ada kata hubungi kami di sini, kemudian sudah melakukan posting dan inspeksi. Itu sudah dilakukan Bapak Ibu ya. Nah, coba kalau seandainya kalau sudah dilakukan, coba nanti kita melakukan untuk pengecekan apakah postingan kita itu atau inspeksi yang kita lakukan kemarin itu sudah terindeks belum di Google kan gitu. Nah, cara melihatnya gini, kita pakai ini ya, kita buka Google dulu ya, kemudian ketikkan site titik dua, baru tambahkan nama domainnya ya, ketik nama domain Bapak Ibu, bukan domain saya yang diketik, tapi domain WSP Bapak Ibu yang sudah posting dan inspeksi, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah terindeks sebanyak 8 ya. 8 sudah terindeks yaitu PT DCU, Kemitraan Minyak Goreng, Jasa Bangunan Renovasi, Jasa Bangunan Renovasi. Nah, ini saya sudah dapat 8 nih ya. Nah, coba sekarang Bapak Ibu yang sudah melakukan posting dan inspeksi, tolong dicek site-nya sudah ada berapa ya. Tinggal diketikkan aja gini, site titik dua share bisnis. Jadi coba Bapak Ibu silakan melakukan pengecekan dengan menggunakan kata site grid 2, kemudian nama domainnya. Ya, kira-kira itu sudah dapat berapa nih? Sudah semua ya? Apa belum nih? Oke, coba saya mau mau cek website siapa nih yang mau saya cek dulu atau domain siapa? Kira-kira domain siapa yang mau saya cek dulu? Saya Bukawel ya. Sorry, ada di chat, chatnya mana nih chatnya? Chatnya kok nggak muncul? Ya, Bukawel. Coba kita cek Bukawel bis ID. Nah, ini udah 9 nih, udah lumayan nih. Nah, gini Bapak Ibu, kalau sudah menemukan jumlah yang sudah diindeks, ya, katakanlah ini yang sudah diindeks semua nih, menuju masyarakat yang ramah lingkungan dengan SAM, lowongan kerja terbaru, perumahan bumi, Sela Bintana, kue Sukabumi, oke, jual jasa logo sistem visual dari IFK, apa sih? IF Kreatif ya, kue kering, Hari Raya Idul Adha. Nah, ini sudah semua sudah terindeks. Nah, coba kita cek ya, apakah ini sudah kalau seandainya kita searching di Google ya.
Yang kita searching di Google katakanlah kue kering hari raya Idul Adha Ranich cookies. Nah, kita coba dilihat seandainya ada orang yang mengetikkan ini di dalam Google, kemudian pilih enter, nah ternyata dia sudah ranking satu. Nah, secara teori kemungkinan besar kita sebagai bisa untuk dipilih menjadi untuk dia memesan gitu ya. Nah, diharapkan ada di halaman satu sini semua. Nah, coba kita cek lagi, apalagi nih yang naik, yang sudah naik. Jasa desain logo profesional offline di Jakarta Barat terdekat. Ya, coba kita cek. Ini sudah, ala udah ranking 2. Cuman coba kalau seandainya kita potong, katakanlah orang mengetiknya seperti ini, jasa desain logo profesional offline di Jakarta Barat. Kita lihat. Nah, ini juga masih ranking 2. Nah, jika seandainya diketik jasa desain logo profesional, offline-nya kita buang. Ya. Jasa desain logo profesional di Jakarta Barat. Ini turun. Nah, nah masih bagus. Masih bagus, masih bagus. Karena apa? Di sini kan ini Tokopedia, Tokopedia ya. Nah, ini paling satu nih yang jadi saingan nih. Yang nomor 3 nih. Ini kan tadi satu, dua, tiga. OLX enggak jual mobil di sana. 4, 5, ini mungkin ya. 6 enggak. 7, 8, shopping enggak. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di ranking 15 sudah bagus. Ya. Jadi kenapa kemarin kita katakan bahwa posting dengan menggunakan keyword panjang, ya. Keyword panjang itu akan menaikkan keyword pendek. Nah, yang disebut keyword panjang menaikkan keyword pendek itu seperti tadi. Tadi kan ini panjang nih, ada profesional offline terdekat di sini kan. Nah, kita potong-potong aja. Contoh seandainya dia mau buat jasa desain logo tanpa profesional gitu ya. Jadi seandainya diketik gini, jasa desain logo di Jakarta Barat, kita masih ketemu nggak? Karena kan tidak mungkin juga orang sepanjang itu mengetiknya. Tapi dengan dia mengetik pendek, kita masih ketemu nggak? Nah, itu yang kita harapkan, yang disebut dengan posting keyword panjang untuk menaikkan keyword pendek. Nah, ini mesti ketemu. Ya, walaupun diketik di sini jasa desain logo di Jakarta Barat, yang muncul di sini adalah jasa desain logo profesional offline di Jakarta Barat terdekat. Ya, benar kan? Jasa apa? Keyword panjang ini akan menaikkan keyword pendek kalau di searchingnya menggunakan pendek, apa, keyword pendek seperti ini. Kalau seandainya jasa desain logo, kita coba. Kalau ini naik, bagus banget. Karena apa? Karena di sini persaingannya 33 juta. Kalau ini bisa naik, jago banget ini. Karena persaingannya 33 juta. Nah, kebetulan masih belum, udah hilang dia. Sudah hilang. Nggak apa-apa, itu masih awal. Ya. Karena ada juga kemungkinan orang tidak akan mengetik ini karena apa? Ini kan bisa jadi dia ada yang di Sulawesi, ada yang di Kalimantan, itu kan pasti muncul. Makanya kadang lebih bagus sekarang di searchingnya orang mau searching itu jasa desain logo di Jakarta. Kalau seandainya di Jakarta masih masuk nggak? Jakarta, Jakarta. Nggak masuk. Atau kita tambahkan lagi jasa desain logo offline. Tadi kan udah ada offline-nya. Ya, logo offline di Jakarta. Nah, masih dapat. Bagus banget, Pak. Ini udah bagus. Karena secara teori kemungkinan besar orang mengetik ini ada. Sangat ada. Coba kita lihat saingannya.
saingannya mana nih? 800 ya, 831. Lumayan bagus. Dia mendapatkan ranking Instagram, mungkin nggak tahu deh, ini nggak jasa desain logo. Ini pas periklanan advertising 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 4 bagus banget. Jadi sudah menjadi salah satu pilihan bagi orang mencari dengan keyword seperti ini, jasa desain logo offline di Jakarta. Ini sudah bagus banget nih. Oke gitu Pak ya. Jadi kalau kita, makanya apa gini, kami selalu sarankan yang diutamakan itu posting inspeksi itu dulu. Nggak usah Bapak mikirin, kok ini warnanya warna ini, kok ininya seperti ini ya. Contoh tadi punyanya seperti ini. Kadang ada mikirnya, ini kok terlalu besar ke bawah sini nih, footernya. Jangan terlalu dipikiri Bapak Ibu. Ya, kecuali kalau ini website officer ya, kecuali website kantor itu kita pikirin estetikanya, terus kita pikirin desainnya, karena buat wajahnya kantor gitu ya, wajahnya si perusahaan. Tapi di sini tidak perlu kita pikirin yang masalah warna dan peletakan dan tata cara apa namanya nih, bentuk-bentuk seperti ini. Apakah ini mau kotak, mau bulat, nggak usah dipikirin. Yang dipikirin apa? Bagaimana kita caranya pada saat produk itu dicari orang di Google, kita ketemu. Karena apa? Karena website kita ini website buat dagang, buat jualan, ya. Karena apa? Pada saat kita ketemu, ya, pada saat kita ketemu tadi seperti ini ya. Pada saat ketemu, orang tidak akan melihat website itu, dia langsung klik sini. Nah, ini katakanlah saya nih, saya searching ini terus saya maunya gini. Nah, ini yang diincar sama dia. Yang diincar apa? Mana nomor WA-nya? Nah, ini. Kadang malas juga orang mau baca-baca ini juga. Apa sih gitu kan? Ya kan karena apa? Niat dia udah jelas, niatan dia sudah jelas apa? Dia hanya mencari jasa desain logo offline di Jakarta, ya. Pada saat dia ketemu, dia tinggal klik, terus dia mau langsung cari nomor WA, dia mau ngobrol atau mau nanya-nanya di sana. Dia tidak akan mikirin ini desainnya bagus nggak, ini warnanya bagus nggak, saya rasa nggak bakal dipikirin. Yang dia cari pasti nomor WA. Nah, makanya nah seperti ini perlu harus dilengkapi ya nomor-nomor ini, karena orang selalu mencari nomor telepon atau nomor WA, gitu ya. Nah, kalau yang seperti tadi, yang Bapak buat tadi, Pak siapa tadi? Maaf, saya lupa namanya. Pak, oh nggak ada lagi. Bukawel namanya. Nah, ini udah bagus, Pak. Tinggal ditambahkan postingannya. Ini sudah bagus banget karena apa dia saingannya hanya 3. Yang ada di Instagram nggak mungkin ya. Karena apa? Karena yang dia minta itu yang offline. Ini nggak mungkin dia pilih karena di Instagram yang bukan offline. Terus ini apa nih? Jasa desain logo untuk bisnis online, offline. Lulus dari fakultas ini dengan pengalaman kerja. Ah, iya, oke, dia masih dia. Jasa desain logo murah profesional 100% bergaransi. Oke, masih dia. Nah, artinya Bapak bagian bagian dari pilihan karena ada di ranking 4 ya, udah bagus. Nah, coba kita lihat lagi Pak siapa lagi nih? Tadi ada lagi Anutara ya, Anutara. Kita coba cek Anutara. Anutara. Terus Anutara sudah 6 ya. Sudah ada 6 postingan yang sudah terindeks. Nah, cuman di sini lihat satu mereknya, ya, kedua kelurahan Cililitannya, ya, nggak mungkin orang cari ya, apa-apa. Nah, ini nih pajak terkendali bisnis berjaya. Ini apa nih? Atau bank sampah karya amanah sejahtera. Pentingnya pendidikan anak usia dini. Saya penasaran ini. Ini isinya apa? Produknya apa sebenarnya?
Nah, maksudnya Ya itu saya copy paste di itu Pak, yang di apa? Dinar Pak, izin Pak. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ininya Bapak nggak inspeksi nih, belajar digital marketing, website SEO praktis, itu nanti diinspeksi Pak. Ini kan datanya masih sedikit nih. Nah, diperbanyak Pak postingannya, cuman postingannya yang jualan. Nah, Bapak kadang-kadang kan suka berpikir apa, ada pernyataan ke kami, Pak saya nggak punya produk, saya mau posting yang mana? Bapak Ibu bisa pakai produk vendor kita. Produk vendor kita itu ada di Kerajaan Bisnis My ID seperti ini. Nah, ini Bapak pilih aja produknya apa yang mau, contoh nih apa nih ya yang kira-kira cocok buat saya jualan kan gitu. Nah, tinggal Bapak Ibu lihat aja di sini mana nih yang mau dijual nih. Katakanlah saya mau jual nih. Nah, ini bagus nih Pak. Saya bilang ini bagus karena memang sekarang ini banyakkan orang melakukan seminar-seminar, melakukan apalagi dari kementerian ya, pelatihan-pelatihan BIMTEK itu selalu mereka sewa laptop. Nah, ini tinggal Bapak Ibu klik di sini, ini saya mau jual. Nah, yang mau dijual deskripsinya apa? Ini kan udah pernah saya bahas di sesi 2 ya. Nah, tinggal ambil gambarnya dari sini. Nah, ini yang Bapak posting. Nah, postingnya juga jangan satu, banyakin aja. Karena apa? Saya bilang banyak, karena dia punya target marketingnya kan banyak tuh. Ada Jakarta, ada Bandung, dan ada Bali. Ya, kemudian produknya itu terdiri dari 3 kategori. Ada sewa komputer, ya. Sewa komputer ini dalam bentuk eh, global ya, global yaitu ada komputer, ada laptop, ada PC desktop, ada PC I/O, ada scanner ya. Nah, ini kan artinya banyak yang bisa Bapak posting dari satu produk. Maksud saya gini, ini Ya Pak. jadi maksud saya ini kan terlalu apa ya? Eh, kapasitasnya si WSP ini kan bisa banyak Pak, bisa 10.000. Sayang kalau cuma 4 diisi. Tambahkan lagi Pak, ya. Baik, Jadi nanti tinggal Bapak tambahkan inspeksi. Masalah rezeki mah udah masalah yang di atas. Yang penting kita sudah berusaha di sini, gitu Pak. ya, baik Pak. Nah, nanti kalaupun nanti gini Pak, kalaupun seandainya Bapak tidak tertarik dengan ataupun hanya tertarik 2 atau 3 produk dari vendor kita, Bapak boleh juga menggunakan produk-produk saudara atau tetangga Bapak yang mau dijual online. Tanyain aja, Pak, ini usahanya ini Pak ya, boleh nggak saya jualin Pak? Saya punya website online untuk jualan. Saya punya apa namanya website marketing. Kalau boleh saya bisa nanti kalau saya laku berapa komisinya Pak? Kan gitu aja. Tinggal Bapak posting, Bapak minta fotonya, terus deskripsinya, posting aja di sini. Itu nggak apa-apa. Dan itu juga kalau bisa bisa lebih dari 10 produk kalau bisa. Kalau saya seperti yang kami buat kan kalau di sini seandainya Bapak posting ini semua, ini kan bisa sampai 50 nih. Di sini ada satu lagi ya, ada satu lagi di Jerbono. Dot, Jerbono.com apa saya lupa. Nah, Bapak ambil di sini juga boleh ya. Nah, di sini juga produk-produk kita bisa dipakai nih. Jadi ada 2 di jerbono.com dan ada di Kerajaan Bisnis My ID. Nah, ini dipakai mainkan semua, Pak. Tinggal nyari momennya aja. Oke, Pak ya? Pak, terima kasih Pak. Pak, Oke. itu di Jerbono sama di Kerajaan Bisnis kita free, Pak. Atau gimana, Pak? Buat ngambilnya free. Oke. Jadi gini, yang ada di sini, ini adalah vendor-vendor yang ada di sini, ini sebenarnya adalah customer kita. Customer kita yang sudah komitmen dengan kita bahwa jika ada pengguna WSP yang mau menjuali produknya, Produknya mereka ya.
dia akan dapat komisi. Contoh di sini, berapa komisinya? Nanti di setiap ini ada, seperti ini sewa laptop. Bapak lihat paling bawah, dia ada dibuat komisinya 5%. Gitu, Pak. Oke. Dan yang beberapa yang sudah closing, kami dapat, memang kami pasti telusuri, dan dibilang, Pak, udah Pak, saya udah dibayar komisinya. Gitu. Karena memang mereka komit. Karena di awal-awal mereka jadi vendor kita, mereka itu sebenarnya presentasi, Pak. Presentasi kepada kita dan kepada peserta. Waktu itu ada peserta ini dari peternak page. Jadi mereka tanya jawab di situ. Jadi pertama si vendornya presentasi, terus tanya jawab. Oke, terjadi. Oke, akhirnya mereka mau posting-posting. Nanti cuman ini nanti kalau Bapak Ibu punya di mau posting di WSP Bapak Ibu sendiri, nomor ini diganti ya, jangan pakai nomor vendor. Oh iya iya. Ini Iya. nomor Bapak. Nanti gini sistemnya kalau seandainya Bapak diklik oleh calon pembeli, nah Bapak langsung tinggal kasih aja nomor ini ke nomor vendor kita. Ini Oh iya iya. ke nomor dia, kasih ke nomor dia. Pak, ini saya Iya. dapat lead. Atau pertama nanti kan siapa saya hello dulu, Pak. Saya adalah customer atau peserta dari Titik Terang Kreatif. Iya. Saya dapat lead untuk nanti apa? Kopikan aja lead yang dari WA itu kan. Tolong di follow up gitu Tolong ya. di follow up Pak gitu. Nah nanti dia langsung follow up langsung sendiri. Nanti pada saat dia closing kita beritahu, Pak ini sudah closing, minta nomor rekening. Gitu pastinya. Itu sudah terjadi Pak dengan teman-teman kita yang sudah jalan, udah jalan udah bagus. Malah memang ada, tapi saya nggak mau nyebut orangnya. Kayaknya ada orangnya di sini. Malah dia udah jalan sendiri berdua Pak, bisnis itu. Offline mereka berjalan sendiri. Ya nggak apa-apa. Nah, dari komisi ini 5%, ya, dari komisi 5% yang diberikan oleh si vendor, Titik Terang tidak keboleh kebagian apa-apa. Itu mutlak buat Bapak semua. Ya. Oke. Jadi Baik. Bapak langsung berhubungan aja dengan si vendor, udah langsung silakan berbisnis berdua gitu. Ya, jadi jangan ada anggapan nanti Titik Terang kebagian berapa nih? Kita nggak kebagian apa-apa, Pak. Kita kebagian senangnya aja dapat berita seperti itu. Oke ya? Mantap. Ya. Oke, Nah, ada lagi tanya lagi Pak. silakan Pak. Eh, Artinya setelah kita memutuskan untuk memilih salah satu vendor itu, Hmm. apakah kita bisa langsung upload gambar-gambarnya dia atau memang harus kita hubungi mereka dulu untuk izin? Bisa. Karena apa bisa? Karena mereka sudah kasih link ini. Contohnya ini kan ada link gambar nih. Nah, Siap. artinya kalau udah di-share gini, berarti dia sudah membuka diri. Ini silakan ambil gambar-gambar saya di sini. Kan itu bahasanya. Nah, ini dikasih gambar banyak nih. Silakan Bapak Ibu ambil aja. Dari sini tinggal klik download. Ya, ini di download gini. Udah, ini udah bisa kita pakai. Nah, gambar ini kan sudah terdownload. Oke. Tinggal dipakai. Karena memang Untuk deskripsinya, hampir semua deskripsinya, vendor ya. seperti itu, Pak. Contoh ya. Semua vendor itu memberikan gambar. Kami memang dari syarat dari kami itu harus ada gambar. Contoh nih, aplikasi quote. Coba kita lihat. Ada linknya nggak? Nah, tuh, ada link gambar. Dia kasih link gambar kok. Ya. Oke. Nah, terus, nah ini bagus nih. Komisinya, afiliasinya 30%. Oke. Ini Blast, WA Blast ini. Oke, 15 ya. Ah, ah. Bagus juga, persentasenya bagus. Nah, gitu Pak. Tinggal dipilih-pilih aja nih. Mana nih kira-kira yang cocok saya jual. Ya. Mana yang laku. Nah, ini juga bisa kayak rak gudang ini juga kan nih. Nah, dia selalu tuh ada link gambar. Kalau dikasih link gambar ini berarti kita bebas menggunakannya, nggak masalah. Terus kita lihat komisi 2,5%. Wajar Pak, karena ini apa? Ini adalah rak buat pabrik. Iya, mahal ya. Itu dapat 1% juga bagus kalau ini. Iya, Bisa betul. bahasa miliaran masalahnya nih kan. Iya, betul. Oke, gitu Pak ya. Pak, tunggu Pak. Artinya kalau kita sudah
ambil linknya mereka, terus kita upload dan kita bikin deskripsi sendiri, Ya, kita otomatis akan apa terafiliat dengan mereka atau kita harus konfirmasi ke mereka. Kalau saya tuh kok ikut ini ya gitu. konfirmasi aja Pak. Oke. Konfirmasi, selamat siang Pak, saya dari Titik Terang atau apa ikut program apa nih di Titik Terang, katakanlah sebagai peternak pes di Titik Terang, Ya, kan gitu. Mohon perkenalkan diri saya ikut untuk menjual produk Bapak gitu aja sih. ya. Kayak cuman say Ada hello verbal aja. ya. Yang Supaya penting nanti verbal. nomor Bapak disimpan kan gitu Pak. Iya, betul. Nah, nanti pada saat nanti ada lead, dia nggak curiga ini orang siapa kan gitu. Jadi say hello dulu, baru masukkan kalau ada lead, baru ngobrol masalah lead gitu. Baik. Oke Pak ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yo Pak. Oke, kita cari lagi nih. Pak, saya baru join sesi kedua untuk pembuatan webnya ada di sesi satu ya. Pembuatan webnya nggak, kita nggak buat web. Kalau sesi satu dan sesi dua itu kayaknya mirip, mirip. Jadi hanya bagaimana cara posting dan inspeksi, ya. Bagaimana posting, inspeksi dan setting-setting warna paling di situ aja. Hampir sama kok karena apa? Yang pada saat kita sesi dua itu saya ulang lagi dari awal seperti sesi satu karena ada teman-teman di sesi 2 itu menyatakan Pak saya belum masih baru kemarin nggak ikut WSP saya belum diapa-apain akhirnya saya ulang itu wajib saya ulang karena apa saya tidak mau juga ada teman-teman di sini WSP-nya masih kosong aja kan sayang gitu waktu berjalan isinya nggak ada ya jadi oke lagi ini ada lagi nggak yang mau saya kita periksa. Nggak ada lagi ya web yang mau diperiksa. Kalau ada silakan Bapak Ibu kita coba cek. Nah tadi siapa ya? Sorry, Anuat Anu apa tadi? Anutara. Nah Anutara ini tadi udah kita cek belum ya Anutara. Nah coba kita cek ini di Google-nya sudah masuk ranking berapa ya? Bank Sampah Karya Amanah Sejahtera. Nah coba kita cek. Masih nomor satu karena apa? Karena ini lebih spesifik ya, lebih spesifik bank sampah. Cuman di sini Bapak Ibu, kalau kita mau buat judul, ya, kalau kita mau buat judul seperti yang kemarin-kemarin dari sesi satu sampai sesi 2 yang saya katakan, ada isi judul itu harus, ya, harus kita mensinkronkan antara judul kita dengan orang mencari di Google, gitu ya. Contoh, ini kan hanya kalau seperti ini kan hanya bentuk mungkin nggak orang mencari seperti ini. Bisa jadi mau cari alamat gitu. Bisa jadi hanya ketemu di ranking satu. Dan saingannya juga lumayan nih, 133.000 ya. Ini udah bagus di ranking satu. Oke. Cuman ini baru kalau kita lihat saingannya itu semuanya bahasanya bahasa berita semua. Jadi yang Bapak tadi masukkan di sini ini judul untuk berita. Nah, kecuali kalau tadi ada mana tadi An Anutara. Kecuali tadi modelnya gini, ya. Dia mencari mau belajar digital marketing, ya. Belajar digital marketing. Dia terus ada artinya gini, ada orang kita mensinkronkan antara judul kita dengan orang mencari di Google. Kalau secara seandainya orang mencari di Google itu belajar digital marketing, memang dia niat dia mau mencari tempat belajar. Nah, baru bisa ketemu, baru ini belajar digital marketing di Jakarta, contoh. Dia mencari ini. Nah, harusnya kita harus muncul di sini. Itu harapan kita seperti itu. Kita harus muncul di sini agar apa? Agar menjadi pilihan dia untuk melakukan klik dan masuk ke WA kita. Tapi untuk Anutara ini kayaknya belum bisa masuk karena apa? Karena belum diinspeksi. Kan di sini nggak ada nih. Dari lab 6 yang sudah terindeks, belum ada yang belajar. Pajak terkendali bisnis berjaya, bank sampah, pentingnya pendidikan. Nah, ini kan umumnya artikel nih, ya. Jadi umumnya orang yang mencari ini siapa, Pak? Pembeli atau siapa?
Umumnya yang mencari ini adalah orang yang mencari makalah, mau buat bahan makalah aja gini. Dia buka gini, baru dia kopikan ini buat makalah dia, gitu ya. Udah sayang gitu. Bagusnya karena apa? Website kita ini website dagang, website jualan. Nah, kalau bisa website ini apa yang isinya di sini dalam bentuk penawaran, menjual gitu ya. Contoh ini kan sebenarnya menjual nih, belajar digital marketing selama 1 tahun, itu kan menjual, harganya 30.000. Nah, kalau kita bagi pajak terkendali bisnis berjaya, nah ini tidak ada yang dijual, di sini hanya memberitahukan aja. Berarti ini bentuknya kayak bentuk makalah aja nih, atau artikel gitu. Nah, coba Bapak lihat teman-temannya siapa di sini. Temannya pajak, ya, edukasi pajak, portal pajak, Kemenq, ya. Terus apa ini? IDD, Sel Indonesia, pajak. Ini John Hutagawa nih, skema pajak, sama. Nah, BPK, kementerian, yang gitu-gitu. Teman-temannya, jadi nggak ada yang jualan di sini, Pak. Nah, sementara kan harusnya niat kita di sini itu muncul di page one itu atau di ranking satu itu dalam bentuk jualan. Pada saat orang mencari kita, harus ketemu gitu. Ya, Pak ya. Nanti tambahkan aja, makanya perlu Bapak tambahkan produk buat jualan. Contoh nanti di sini katakanlah buat rak pabrik gitu ya, atau sewa laptop itu buat jualan semua. Oke, itu Pak ya. Oke, ada Pak Bambang Wijonarko, Resen. Boleh Pak, silakan. Sebelum kita masuk materi. Iya. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak. Iya, Pak. Saya ini, Pak. Pak, kalau kita ini apa ya, searching di Google atau siapapun ke searching di Google itu kan, Hmm, Google kan akan menampilkan yang terdekat dulu ya, Pak ya. bukan, Bukan. bukan. Kalau kan kasusnya gini, misalnya kita punya produk nih. Nah, Produk kita secara pada saat kita spesifik di sekitar kita itu tinggi gitu ya. Tapi kalau kalau misalnya kita kasih di belakangnya nama kota kita gitu ya. Tapi hmm, kalau sifatnya itu sudah nasional, ya page halaman kita itu nggak tahu di mana gitu loh. enggak, Nah, bukan seperti itu. pertanyaan, oh nggak seperti itu, Pak. Kan. Tadi kan saya udah jelaskan tadi, gini. Yang saya jelaskan tadi, kita mengusahakan membuat judul itu menyerupai atau mirip dengan orang pada saat mencari. Logikanya kan gitu. Waktu sesi satu, sesi dua kan saya sebut gitu. Jadi orang mencari nih jasa tukang las panggilan di Bandung, kan gitu. Iya. Kita di sini sudah mengantisipasi judul ini bakal dicari orang, ya. Judul ini bakal dicari orang, makanya kita antisipasi. Karena gini, karena kita punya jasa ada di Bandung, jasa itu. Jadi kita mirip-miripin aja, Pak. Jadi makanya saya bilang kemarin-kemarin, cari logikanya, cari logikanya. Contoh kayak makanya perlu kayak, sorry ya Bapak Ibu, kalau seandainya belum punya maktul, saya mau beritahukan gini, eh, seperti maktul di sini ya. Kalau kita buat susun kata, apa namanya, salah satu aja deh, jasa digital ya, contoh jasa digital. Nah, kenapa kita buat sampai 1.000 atau 120 judul? Seperti ini. Ini kan 120 judul nih. Karena Iya, Pak. kita mengantisipasi semua apapun yang nanti akan di searching orang di Google, syukur-syukur ada yang sama dengan judul kita ini. Setelah dia sama, malah mungkin sama persis, itu yang muncul di Google, Pak, bukan yang terdekat. Makanya tadi, Oh, gitu, Pak. jadi tadi makanya tadi, kenapa si Pak yang sorry ya Pak yang Anutara ini kenapa dia ranking satu, Pak? Kenapa dia ranking satu? Karena hanya dia yang membuat judul seperti ini. Spesifik ya. Ya, ini pajak terkendali bisnis berjaya atau tadi yang si Pak siapa tadi? Sorry, Nah, screen-nya belum berubah, Pak Tony. oh iya sorry. Nah seperti ini. Nah sebenarnya
bagus sih kalau secara ranking dia bagus. Tapi kan eh, tidak untuk menjual karena kan ini kan pajak terkendali bisnis berjaya. Nah, kira-kira menurut Bapak orang mencari ini mengetikkan seperti ini karena apa gitu kan? Nah, kenapa ini bisa ranking satu? Karena judulnya yang di searching dengan judulnya sama persis. Makanya kita buat judul kita itu minimal mirip dengan orang cari. Jadi kita harus berpikir, kira-kira kalau saya jualan martabak gitu ya, contoh ya, kira-kira kalau saya jualan martabak, terus orang di Google mencari martabak, kira-kira dia ngetiknya apa? Itu logikanya, Pak. Contoh ada orang lagi lapar-lapar, dia cari mau beli martabak di online, dia mau bukanya Google aja. Berarti yang kira-kira dia ketik itu apa? Cari atau jual martabak manis atau jual martabak manis Bandung di pasti di dekat dia, pasti daerah situ kan. Nah, kita miripkan dengan apa yang menurut kita dia akan ketik gitu. Nah, seperti tadi, seperti dikatakan Maktul tadi, kira-kira kalau seandainya kita apa ya, kita ramu kalimatnya, ada kemungkinan 120 kemungkinan dia mengetik. Contoh, kalau bukan martabak deh, katakanlah biar lebih enak bahasanya. Kalau martabak kan pakai GoFood ya. Nah, katakanlah ini ada orang mau cari mebel kayu, ya, mebel kayu. Nah, kita tinggal berpikir aja kira-kira apa sih yang dia ketik di sana. Bisa aja dia ketikkan jual mebel kayu terdekat. Bisa juga dia ngetikkan supplier mebel kayu. Bisa juga dia mengetikkan kemungkinan dia mengetik grosir mebel kayu terlengkap. Bisa juga dia mengetikkan distributor mebel kayu, pusat grosir mebel kayu. Nah, hal-hal ini yang perlu kita buat. Jadi makanya kadang-kadang satu produk itu bisa sampai 100 kemungkinan judul yang kita buat, bahkan mungkin 1000. Karena apa? Karena kalau ini kan dia targetnya Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang. Nah, kalau dia punya targetnya sampai se-Indonesia, berarti kan semua kota Indonesia kita masukkan. Nah, itu bisa sampai 1000. Nah, kemungkinan kan kalau kita memposting 1000 judul ini kan ya lumayan pegal juga. Makanya kami memunculkan namanya Maktul supaya memposting 1000 itu tidak sesusah itu yang harusnya dikerjakan 3 bulan, ya sehari selesai. Nah, maksud saya gitu Pak, kalau seandainya Bapak mau jualan di sini, nah, nah ini juga nanti seandainya gini Pak, Bapak kayak belajar digital marketing kelas live. Nah, bisa juga buat di depannya eh, ini kalau dilanjutin apa dia? Belajar digital marketing kelas live open dashboard, live Facebook, Instagram selama 3 hari. Nah, ini boleh seperti ini, ya. Bisa juga belajar digital marketing kelas online, open dashboard, ya gitu. Ini kan ada sebut live atau online. Nah, jadi ada variasi-variasi lain. Karena apa? Kemungkinan dia mengetik seperti ini mungkin, tapi ada kemungkinan juga siapa tahu dia mengetiknya apa? Belajar digital marketing kelas online. Nah, kalau itu dia ketik, berarti kita dapat muncul sebagai pilihan dia gitu, Pak. Oh gitu Ya. ya Pak. Oke, silakan. Pak, Ya. iya. Pak, Bu Anu, kan gini misalkan kita kan punya ada keyword yang sifatnya umum, katakanlah itu bisa bisa mencakup seluruh Indonesia gitu. Hmm. Contoh aja punya saya ini Pak, misalnya kita bicara bengkel las listrik gitu. Kalau Oke. keywordnya hanya bengkel las listrik saja, Hmm. posisi kita enggak tahu di halaman berapa, tapi pada saat lebih spesifik di tempat saya kan Kudus gitu Pak. Nah Ya. itu pada saat keyword itu menggunakan bengkel las listrik Kudus, itu sudah halaman 1. Oke. Nah, kita pingin katakanlah misalkan bagaimana sih caranya biar yang keyword yang umum yang kita pingin mencakup seluruh Indonesia itu bisa masuk di halaman 1 pencarian Google itu caranya gimana Pak? Dioptimasi, Pak. Nah, Optimasinya gimana Pak? oke, oke. Sekarang gini, boleh nggak saya lihat dulu Pak websitenya apa Pak? Oh, silakan Pak. Kakak namanya Pak?
Ini Pak, apa pusat barang dan jasa Pusat barang dan jasa dan jasa .biz.id. .dis.id. Ini ya. Oke, tadi las listrik ya. Ya, Instalasi, las panggilan ya. ya, Jasa las. Oh, ini udah lumayan bagus, banyak ini. Nah, ini seperti ini bagus. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan. Nah, cuman kalau gini, eh, seperti kemarin, mungkin sebelum-sebelumnya kan Pak Putra sudah bilang, jasa ataupun produk kita bagi dua, ya. Ada yang jasa atau produk yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya nasional, gitu ya. Nah, kalau jasa Bapak ini kan lokal ya, ya betul. lokal. Nah, tidak mungkin juga kita pakainya tanpa Ya, ini. ya ini buat permisalan aja Pak. Oke, nah itu Ah, kenapa tidak bisa cepat gitu ya? Saya tahu. ya misalkan kita Nah, kan ini deh, ada punya produk yang sifatnya bisa nasional ini gitu ya, Pak. yang last listralis gitu ya. Ya misalkan gitu atau produk lain kan saya ada beberapa yang sebenarnya niat saya Apa mau Pak? masuk. Apa Pak? Di situ ada souvenir itu Pak. Eh, Souvenir, Souvenir itu pinginnya saya souvenir apa Pak? ya enggak di itu di apa di website di WSP saya itu Ada ya? ada itu kan souvenir udah saya masukkan itu souvenir itu yang bawa Oke. sendiri Pak lah itu. Oke. Oh, souvenir pernikahan ya? Ya, Bisa. Coba kita lihat. Jual souvenir pernikahan murah. Tapi sebelumnya gini, Bapak cek dulu. Sudah diinspeksi belum? Kan itu. eh, Ya, itu dulu dong. ya Lalu site dulu. Site, kita cek dulu. Bapak sudah inspeksi belum nih? ada beberapa yang sudah ada yang beberapa yang belum Pak. Ya. Nggak, yang itu tadi, yang souvenir. Kita lihat dulu souvenir. Oh ada sudah Pak. Ada Nah, yang beberapa yang sudah kan souvenir Ulta ya. sulit kalau semuanya kebanyakan Pak. Enggak, Kak. Ya, Kita ke souvenir dulu. Harga souvenir ya murah. oke oke. Seperkan murah. Nah, ini nggak ada pakai kudus-kudus, Pak ya. Nasional ini. Udah Pak. Oke, Ya, kita cek di Google. Seandainya ada orang mengetikkan seperti ini, harga souvenir pernikahan murah, dia cek. Kenapa dia tidak langsung muncul di Google halaman pertama, Pak? Pertama, penyebabnya adalah saingan Bapak 4.300.000. banyak sekali. Itu Ya dulu, betul. ya. Nah, di sini belum muncul. Berarti Bapak kan harus mempunyai effort lagi, harus optimasinya lebih kencang lagi. Nah, nanti cara optimasinya itu banyak. Eh, kita pelajari juga nanti Pak habis sesi-sesi ini. Kalau di WSP itu ada namanya BPP, ada atas konten, ada slash satu. Nanti ada teknik-teknik tambahan buat optimasi, ya. Nah, Oh gitu Pak. makanya kemarin Pak Putra bilang dimulai dulu yang ada di lokal, ya. Coba kalau saya begini, saingannya kan kecil Pak. Kenapa mau Bapak bersaing dengan yang puluhan juta tadi, 1 juta lebih? Main di sini dulu Pak. Ini aja sebenarnya sudah ada saingan, ya kan? Ini aja sudah ada saingan. Ini yang Bapak lawan dulu, Bapak kejar dulu nih orang. Nah, sementara, nah ini Bapak baru di sini ada, tapi baru di sini Pak. Artinya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak baru nomor 8 nih. Tapi udah page one, udah halaman satu nih. Satu halaman kan 10. Bapak udah Ya. di nomor 8, berarti masih udah bagus, sudah page one. Ya, sudah menjadi pilihan apa? Salah satu pilihan orang. Nah, tinggal nanti Bapak lihat aja nih saingnya apa nih. Nah, cuman di sini persaingannya dia nggak tahu nih, kayaknya dia sifat judulnya itu bukan jualan, souvenir pernikahan murah di Kudus. Souvenir, nah 7 souvenir murah. Nah, dia nggak jualan di sini. Dia hanya membuat berita aja. Ada 7 loh, kan gitu bahasanya. Ya. Ada dia 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 jualan. Oh ini dari Instagram dia Oh dia screenshotnya Instagram nih masukin sini ya. Paling dia jual ini. Nah ini kan orang bingung nih, ya, harus nyari-nyari dulu alamatnya apa, nomor WA-nya mana.
Nah, kalau menurut saya sih Bapak udah pasti bisa kemungkinan jadi pilihan. Karena apa? Begitu Bapak dicari gini, seperti ini, yang muncul udah dapat WA-nya dulu, Pak. Orang kan yang dicari ini, mana nih nomor WA-nya? Karena apa bisa jadi bukan ini sebenarnya yang dia mau beli, bukan yang apa bentuk seperti ini. Makanya dia WA, Pak, ada yang bentuknya seperti ini nggak, Pak? Ada bentuknya seperti ini nggak? Kan dia sebenarnya nggak mungkin apa yang kita sajikan itu yang langsung dibeli. Pasti dia nanya-nanya dulu bentuknya apa aja, Pak, yang ada. Nah, itu Pak tinggal ilmu marketing Bapak aja ngomong sama dia. Oh, kita punya barangnya ini. Buat jadi bahan pilihan buat dia, biar jadi gitu. Nah, ini sudah bagus sih, Pak. Kalau saya lihat sudah bagus, cuman diperbanyak aja, Pak. Kenapa? Buat apa diperbanyak? Buat ngelawan dia. Lawannya kita melawan yang tadi, siapa tadi itu namanya itu? Ada Diperbanyak apanya, Pak? postingannya, Pak. Oh, gitu. Posting dan inspeksi. Nah, itu, Pak. Kok judul saya kok kalau di ini meta title itu apa, Pak, itu, Pak? Mana? Atas sendiri tuh. Ini. Ah, itu. Itu gimana gantinya, Pak? Oh, gantinya di sini, Pak. Mana tadi punya Bapak nih? Ini ya. Nah, ini ganti ini judul meta title itu judulnya buat di sini, Pak. Nah, ini buat judulnya si web ini. Contoh nih Brandan. Nah, ini kan meta title nih masih, Pak, tuh namanya meta title. Nah, cara merubahnya itu Bapak rubahnya di sini. Panel. Nggak, ya di panel tetap. Itu nama judul nama-nama websitenya aja sih Pak itu. Nama websitenya. Nah ini Bapak ganti. Oh, itu, Meta Pak. title Ya, diganti, gitu. meta keywordnya juga diganti, meta deskripsinya diganti. Oh, gitu. Siap, siap, Nah siap. kalau meta title ini ganti Bapak ganti aja dengan nama produknya Bapak. Atau kalau seandainya Bapak punya merek, kayak gini lah Pusat Barang dan Jasa Kudus. Ini aja masukin situ Pak. Nih Oh, ya. iya, Pak. Terus meta keywordnya boleh nih Pusat Barang dan Jasa meta keyword. Nah, ini boleh boleh pakai ini juga karena kan ini merupakan jualan juga. Orang pusat bisa juga orang mengetik gini, dia mau cari pusat barang dan jasa yang di Kudus. Nah, ini meta deskripsi ini boleh dipanjang-panjangin, Pak. Jadi isinya meta deskripsi itu semua keyword yang ada Bapak jual. Jasa instalasi listrik, jasa las panggilan, jasa les privat, Bapak masukin di sini semua, ya. Jasa las panggilan, ya, koma, jasa, apa tadi, servis, ya, apa coba tadi, las panggilan instalasi listrik, las jasa instalasi listrik, gitu. Bapak masukin aja, ini meta deskripsi masalahnya. Jadi semua Oh, siap, Pak. masukkan di situ, Pak. Jasa renovasi rumah, ya, renovasi rumah, dan lain sebagainya, Pak ya. Siap, Nah, siap. simpan aja Pak ya, nggak apa-apa. Iya, iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, nanti kalau tadi Bapak bilang ada seperti itu, yang tadi ini saya. Nah, ini masih belum diindeks, belum terindeks sama dia. Tunggu aja Pak, nanti ini berubah. Ya Pak ya? Ya, ya, makasih, Pak. Oke, silakan Pak. Oke, masih ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Tapi saya lihat ada chat, ada 5 nih. Saya mau istilahnya Bapak Ibu beres dulu job desk 2 dan 3-nya ya. Ini Kastil Bis ID. Ini artinya udah jadi nih Kastil Bis ID. Takutnya gini, saya udah masuk ke sesi 3, 4, 5, padahal Bapak belum ada isinya gitu kan. Sayang banget. Oke, Kastil Bis ID. Oh ya ini udah pakai produk itu ya. Bentar, bentar. Oh masih produk vendor. Nomornya 6109. Saya klik di sini. Ini ganti Pak. Pak siapa tadi tadi? Ya Pak, Pak Mirzam. Pak Mirzam. Ini nomor, walaupun ini produk vendor, Bapak ganti nomor vendor ini Pak.
Nah, kalau seandainya ada orang dapat ini, yang di WA dia, bukan Bapak. Harusnya Bapak yang Oh WA. iya, Nggak apa-apa, iya, ini iya. walaupun sudah produk vendor, tapi kan ini udah masuk ke website Bapak. Oh Sudah gitu. di ke website Bapak, itu udah hak Bapak, Pak. Itu udah hak Hmm. Bapak mau ganti nomor teleponnya. Nggak apa-apa, ganti aja nih, Pak. Nanti kalau ini Pak nomornya diganti, saya mau hubungin vendor, nomornya gimana? Dicatat dulu atau Oh, gimana Pak? enggak. Kita, Database-nya. sebentar ya, masih ada enggak? Kita ada list vendor, Pak. Sebentar, saya masih ada enggak? Lupa-lupa lagi nih. Oh, bukan. List produk. Tapi saya coba nanti, saya lupa nih. List vendor ya. Oh, bukan. Nanti ada kalau kita klik di sini, nanti semua vendor ada nomor teleponnya. Oke, oke. Kalaupun tidak ini, Pak, kalau seandainya Bapak lupa atau lagi di jalan, tiba-tiba ada WA, boleh Bapak hubungi CS kita. Oh, siap. Bapak CS-nya siapa? Contoh CS-nya Basri gitu ya. Tanya aja, Basri, Ya, tolong dong nomor WA-nya, nomor teleponnya vendor A gitu. Nanti Bapak dikasih. Ya, oke, oke Pak. mungkin lagi di jalan, nggak bisa buka-buka, tahunya ada handphone doang kan. Bisa, Pak. Hubungi CS kita aja. Oke, saya mau cek dulu, Pak ya. Belum sudah lakukan inspeksi nggak, Pak, di sini, Pak? Ada yang saya bikin tuh Pak yang dikasih PR Wes, ada supplier. yang bikin dan 600. Udah cakep ini, Pak. Tapi dulu, saya cek dulu. Cakepnya di mana kan gitu. Saya harus tahu dulu. Toko digital produk-produk dan jasa terbaik. Oke, bukan jualan itu. Modal sekali jual berkali-kali. Oke, pom minyak goreng, harga apa? Kringko, berkualitas. Toko baju terbaik Jakarta. Ya, oke, ini udah banyak ini, Pak. Coba supplier Toyobo murah Pekanbaru. Coba kita cek di Google. Seandainya ada orang mencari di Google dengan kalimat seperti ini, apa yang terjadi kan gitu. Loh, ini nama Bapak semua nih, ranking 1, ranking 2. Udah cakep nih, Pak. Ada jual, ada supplier. Ya, udah bagus nih. Saya mainin ini juga Pak, Tanah Abang saya bikin juga gitu. Apa, Pak? Toyobo, Tanah Abang saya bikin juga Oh, gitu. daerah-daerah ini ya. Bagus ini, Pak. Coba saya cek lagi. Barang apa lagi? Saya acak aja ya. Acak aja apa yang mau saya cari. Ini masih Toyobo semua nih. Saya mau cari. Bapak ada main gazebo nggak? Oh ini. Harga instalasi instalasi listrik terdekat Padang. Bisa aja ini orang nyari nih, Pak. Nah, saingannya 700. Bapak masih bagus. Ini tinggal nunggu rezekinya aja nih, Pak. Belum belum ada lead tapi Pak. Ya makanya nunggu. Itu langkah selanjutnya apa lagi tuh Pak kalau udah di kayak Kita gini? perbanyak aja, Pak. Ini yang seperti tadi saya katakan bahwa di sini perlu diperbanyak masalah postingannya, ya. Masalah postingannya, Bapak tadi jasa instalasi listrik mana, Pak? Nah, Jus Padang kan? Ini Bapak, udah banyak. Ini aja dulu Pak Bapak mainin, ya. Ini habisin aja dulu, Pak. Ini ada 10, berarti ini 144, 234, 416, 16 kali 10, 160. Nah, ini inspeksi aja dulu nih, Pak. Bapak main-main Padang dulu nih. Main-main Padang semua nih. Itu kalau misalnya pakai sitemap gitu perlu diinspeksi lagi Pak ya? Pakai sitemap. Iya. Ya. Jangan dulu, Pak. Sitemap jangan dinaikkan dulu, Pak. Kalau produknya belum lengkap, belum bagus, jangan buat sitemap-nya dulu, Pak. Nanti kalau udah bagus, baru buat sitemap-nya. Oh, saya kira sitemap itu biar kita nggak repot-repot inspeksi satu-satu gitu Pak. Enggak, Untuk bukan. memulai. Beda-beda. Sitemap itu kayak daftar isi, Pak. Kalau di buku namanya daftar isi. Makanya kenapa saya bilang, kalau masih ada yang mau ditambahkan, jangan di sitemap dulu, Pak. Ini kan masih sedikit nih.
Hmm. Nanti kalau Bapak udah setmapkan ini, terus Bapak tambahkan lagi, bisa jadi nggak masuk dalam setmapnya tambahan itu. Nanti aja Hmm. Pak. Yang penting Bapak posting inspeksi dulu, ya. Iya. Ini apa nih? Jasa listrik terbaik Pau Tengah. Oh, daerah Padang juga nih Pak ya. Iya, Kabu apa? um, Kecamatannya gitu. Ya, nah, itu masih bagus kok. Ya Ini ada memang. dua Pak WSP-nya Pak. Ya ini dua nih. Ya tinggal nunggu rezekinya aja Pak. Bapak mainin aja Pak. Kalau Bapak ada kenalan yang ini, pelapor PVC juga bagus daerah-daerah. Dari daerah situ, namanya daerah itu bagus Pak. Lokal kayak pelapor PVC yang gitu-gitu bagus. Bapak ada lagi apa lagi nih? Oh, Pekanbaru juga ada ya? Distributor telur ayam Pak. Kayaknya lumayan. Oke, telur Distributor ayam. Pak. Yang distributor bagian atas. Rumah, sewa Distributor. mobil Pekanbaru. Oh, ini mungkin juga bisa kena nih sewa mobil. Ini Distributor Pak. waktunya kurang, nggak tahu deh. Ini kayaknya kurang pas ini. Ini kan yang dicari supir Pak, bukan mobilnya. Iya, iya. Ya, Oh, tapi kalau usahanya boleh layanan, biaya sewa mobil orang. Jadi gini Pak, mungkin nggak orang searching di Google seperti ini jika dia mau sewa mobil. Dia mau sewa mobil nih, terus dia searching supir sewa mobil. Nah, berarti kan dicari mobilnya Pak, bukan bukan mobilnya yang dicari, supirnya. Nggak mungkin orang nyari supirnya. oh iya. Bapak ada jasa supir juga? Ya, ada aja Nggak, sih Pak. nggak, yang disewa supirnya nggak kan? Makanya dia ranking satu Pak, Oh, karena memang nggak ada yang bisa yang membuat seperti ini. mungkin Tapi kalau maksudnya kita buat sewa mobil pindahan Panam. Ini Panam apa Pak? daerah ini juga Kecamatan Daerah Pekanbaru ya. Pak. Oke, bisa bisa. Tapi jangan pakai supir, tapi sewa mobil pindahan Panam. Nah, ini kan baru banyak nih pemainnya nih. Nah, Bapak ada di mana nih? Ah, ini ya, oh kasir. Oh, ini ada temannya juga di sentral. Oh, Panamnya yang diambil. Ini distributor ayam telur yang diambil Panamnya. Usaha sewa mobil. Nah, kan yang diambil kan usahanya Pak tuh, bukan supirnya. Iya, iya. Ya, nih harga telur ayam muncul di sini. Oh, ini muncul juga supirnya. Padahal kita nggak masalah selama gini Pak, yang dia ketik itu masih masuk akal. Jadi sewa mobil pindahan Panam ini masuk akal. Tapi tadi kalau supir sewa agak beda. Kalau daerah-daerah kecil, Bapak bagus Pak. Di daerah-daerah kecamatan itu lokal lah. Ini kan bisnis lokal ya. Bagus banget. Atau telur tadi mana Pak? Tadi saya lihat telur bagus kok. Distributor Pak paling atas. Apa Oh kategorinya? ini maksudnya distributor ya. Hmm, saya cari distributor telur ayam termurah di Pekanbaru. Oke. Nah ini enak nih persaingannya nih. Yang ini sangat bagus persaingannya. Distributor telur ayam termurah di Pekanbaru Sentral. Ini punya Bapak juga bukan nih? Iya Pak, ini saya juga Iya. baru. Nah, padahal di sini kan nyebutnya kan Panam kan. Iya, Kenapa di sini yang diketik itu distributor telur ayam termurah Pekanbaru? Kenapa muncul Panam di sini, Pak? nggak tahu Pak. Nah, karena meta deskripsinya Bapak masukin di Pekanbaru. Bagus, nggak masalah, bagus. Iya, iya. Ini, kan ini nih penyedia telur ayam di Pekanbaru. Karena, nah itu kelebihan kita pakai deskripsi, Pak. Kenapa kita harus pakai deskripsi? Karena itu kita menjerat juga untuk yang lain-lain. Mana tadi? Di kastil ya. Iya. Coba kita simpan. Saya pengen tahu Bapak mainnya deskripsinya apa sih? Nah,
ada ya. Berarti Bapak main bukan di meta deskripsinya. Berarti Bapak mainnya di Pekanbaru tadi atau Pekanbaru ya? Oh, bukan Panam, maksudnya Pekanbaru tadi. Ini Pekanbaru ya. Nggak ada ya? Oh, ada di Pekanbaru. Padahal Bapak tadi buatnya kan distributor telur ayam termurah Panam. Nah, di deskripsinya distributor telur segar Pekanbaru. Nah, itu salah satu fungsinya Pak. Kenapa bisa seperti itu? Itu nggak apa-apa, Pak. Bagus, bagus sebenarnya. Jadi sebenarnya kita mau ngangkat ini pada saat orang pun, ini kan Pekanbarunya kan bahasanya provinsinya kan Pak. Ini Panamnya kecamatan kan. Iya, iya. Nah, pada saat orang nyari kecamatan pun yang provinsinya juga muncul. Atau orang nyari di provinsi, kecamatannya pun muncul. Benar, udah bagus. Bapak di halaman berapa tadi Pak? Satu, dua, tiga, empat. Ya benar, empat Pak. Empat. Si itu mana ya? Kastil. Oh ini 8. Udah bagus Pak. Nunggu rezeki nih. Amin, Pak. Nggak, Amin. karena gini Pak, kita kan kerja kita hanya sampai mengantarkan halaman 1, halaman 2, gitu kan. Perkara yang mengklik itu bukan kita Pak. Yang mengklik itu kan orang di sana. Jadi kita nggak bisa atur orang yang mengklik. Tapi kalau dia seandainya mengetikkan seperti ini, ya kita menjadi pilihan dari dia, salah satu pilihan dari dia. Facebook ada, di Instagram ada, orang juga mungkin nggak suka. Di Wine ada, tangan tinggal ini nih. Kalau saya pribadi yang saya pilih ya pasti ini Pak, karena ini ada, kalau diklik ini kan usaha, ada bentuk, ada nomor teleponnya, ada usahanya, ada alamatnya gitu kan. Makanya ada perlunya Bapak harus isi ini. Alamatnya mana Pak? Diisi Pak alamatnya Pak. Kayaknya yang di kastil Ya, ini deh, yang di sentral belum. ya diisi aja nama alamatnya. Jadi sebenarnya salah satu bagian dari trust Pak. Oh ini Oh ada iya, iya. alamatnya nih gitu. Gitu Pak. Siap, siap, Pak. Oke Pak ya. Oke. Oke silakan Pak. Yang lain. Ya apa nih? Oh ini. Baik. Kalau tidak ada yang lain. Kemarin kita terakhir yang sudah kita kerjakan itu di sesi 2 adalah. Ini saya buang dulu. Ini kerjaan saya. Halo, Bang Dodi. Saya buang. Nah ini kan. Eh. Nah ini yang terakhir kita buat. Ada perlunya juga. Tadi seperti ini ya. Ini sentral atau yang apa tadi satu lagi? Kastil. Nah, ini kan mesti polosan Pak atasnya. Nah, ada perlu juga kita nge-brand juga di sini. Kita buat judulnya di atas ini namanya atas feeder ya. Kita buat judulnya. Apa yang kita buat judulnya? Nah, ini yang menjadi tugas kita di sesi 3 atau job desk untuk ketiga. Bagaimana cara membuat judul di atas ini. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, saya pakai punya saya ini share bisnis ya. Ini saya keluarin dulu. Nah, caranya bagaimana membuat tulisan di atas itu. Di atas namanya ada atas feeder seperti ini. Ya. Caranya adalah buka atau masuk ke panel admin panel, ya. Masuk ke admin panel baru master data. Kemudian Bapak Ibu pilih atas feeder. Ini ya, atas feeder. Oke, atas feeder. Nanti awalnya kan masih kosong nih seperti ini, masih kosongan lah gitu ya. Tinggal plus tekan tombol plus input konten. Nah, baru di sini Bapak isi. Yang pertama perlu diisi itu adalah SEO Denai ya. Tolong Bapak Ibu untuk penulisan semua di SEO Denai itu tidak boleh ada satu huruf pun huruf besar, semuanya huruf kecil. Mau dimanapun itu, baik di deskripsi, mau di atas konten, mau dimanapun. Kalau Bapak Ibu mengisi COD naik, semuanya harus kecil. Oke, nanti tujuan COD naik ini akan kita taruh di tengah. Pilih ini aja nih, bagian tengah. Kayak Microsoft Word gitu. Nah, kemudian setelah itu apa yang kita isi?
Nah, tinggal buat moto-moto aja atau apalah yang membuat menarik. Kami, ya, usaha apa sih? eh, Kalau tadi ini searching seperti ini, makanya tergantung usahanya ya. Kalau usahanya rame-rame gini, nah kita buat kalimatnya. Kalau seandainya gini, kalau Bapak usahanya cuma telur aja satu SP, berarti Bapak bahasanya ini bahasa telur, isinya telur gitu ya. Nah, kalau usahanya rame-rame begini, tumpang sari, kami eh, pengalaman dalam apa bahasanya eh, berbisnis, boleh gitu. Contoh aja ini Bapak Ibu nanti silakan bebas ya. Atau kami berpengalaman 10 tahun, boleh gitu buat memperkuat aja orang percaya gitu ya dalam berbisnis. Barang kami jamin asli. Contoh ini contoh aja. Silakan nanti Bapak Ibu silakan dirubah-rubah. Baru nanti hubungi nomor WA titik dua ya 081213233139 seperti ini. Nah ini kita buat besar dulu nih hurufnya. Nah untuk memperbesar huruf atau merubah jenis huruf boleh menggunakan style ini bentuk apa kotak-kotak. Terus boleh pakai normal ini headline atau the heading satu atau heading dua. Boleh menggunakan jenis huruf. Mau pakai jenis huruf apa nih? Katakanlah Tahoma gitu ya. Nah, ini kan masih kecil, tinggal dirubah size-nya. Size Tahomanya katakanlah saya pakai 28 ya, seperti ini. Terus saya bold. Setelah saya bold, saya warnain lagi gitu ya. Saya kasih warna. Nah, ini buat warna latar depan, ini warna latar belakang. Nah, warna depannya saya mau kasih warna merah marun ya. Nah, ini juga saya mau ganti hurufnya digedein aja, jangan kecil-kecil gitu. Pakai 26 portable. Terus warnanya warna oranye seperti itu ya. Ini saya juga maunya warnanya diganti untuk hubungi WA atau jenis hurufnya saya ganti. Ukurannya juga saya mau rubah jadi 24. Terus saya buat pakai latar belakang warna hijau. Kan gitu. Contoh aja jangan ditiru juga punya saya, Pak. Nah, setelah ini baru simpan submit. Pak ada yang nanya tuh Pak, si Odena ya apa katanya? Ya, ntar Pak ya. Udah ya. Nah, nanti saya jelaskan Serena itu. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Apa itu Serena? Kita lihat seperti ini. Tadi kan di sini kita buat ada di atas ini ada kata Theodenai, ya kan? Nah, hasilnya adalah PT DCU. PT DCU ini adalah meta title yang saya buat di sini. Jadi Theodenai artinya dia akan berubah ya. Kata Theodenai itu akan berubah sesuai dengan keyword yang lagi aktif. Nah, kalau kita buka pertama gini, yang aktif adalah meta title ini, kan PT Theodenai seperti ini. Nah, kalau saya klik jasa bangunan dan renovasi rumah, Seudena itu akan berubah jadi itu, jadi jasa bangunan dan renovasi rumah. Nah, kalau saya klik lagi jasa bangun masjid, nah ini akan berubah jadi Seudena itu akan berubah jadi keyword jasa bangun masjid. Ini salah satu daripada teknik SEO yang kami buatkan, ya. Jadi setiap Seudena setiap keyword yang lagi aktif itu akan diganti masuk ke dalam COD-nya yang kita buat seperti ini. Katakanlah di sini ada yang produk nggak Pak? Mana nih produk? Belum ada produknya ya. Oh ya ini saya belum isi produk kemarin kan belum ya. Bentar ya. Oh ini katakanlah ini kopi kesehatan. COD-nya kopi kesehatan. Terus orang klik produknya kemitraan kopi kesehatan. Nah ini juga sama akan berubah jadi kopi kemitraan kopi kesehatan terpercaya di Medan. Nah itu fungsi Seudena, bukan artinya tapi fungsi Seudena itu seperti itu. Dia akan menggantikan
kalimat eh, keyword yang lagi aktif. Itu Pak artinya SEO deny. Sama juga nanti kalau di dalam apa waktu kita melakukan posting kan suka ada kita buat SEO deny. Nah di bawah sini kita buat SEO deny. Nah ini dia. Nah ini tujuannya buat apa? Ini tujuannya adalah teknik kita atau salah satu teknik kita untuk menaikkan traffic Google-nya dengan optimasi. Nggak apa-apa ya. Nggak usah dipikirin deh. Pokoknya tulis SEO-nya itulah fungsinya. Jadi selalu nih jasa bangun masjid kami berpengalaman dalam bisnis ini boleh bisnis yang mana ya bisnis jasa bangun masjid kan gitu terus jasa konstruksi ruko kami berpengalaman 10 tahun dalam bisnis apa bisnis ini jasa konstruksi ruko gitu oke nah ini nanti yang Bapak Ibu tolong di USB-nya ditambahkan ini kemudian hubungi nomor WA nah hubungi nomor WA ini kita harapkan pada saat mouse over ya atau pada saat mouse di sini ini kalau bisa diklik nomor ini harus bisa diklik untuk masuk ke WA kita. Nah, caranya bagaimana untuk membuat ini? Nah, caranya kita balik lagi ya ke sini ya nomor WA. Nah, pertama ya kita blok dulu nomor WA-nya. Oke, kita blok nomor WA-nya. Kemudian Bapak Ibu pilih di sini ada tombol namanya link ya. Tombol namanya link. Tinggal klik aja. Nah, ini sudah biarin aja ini nomornya udah benar, ya kan? Nah, tinggal tambahkan URL-nya. Nah, URL ini kita ada tambahan script, ya. Ada tambahan script. Kita pakai gini. Nah, nah ini saya masukkan ke chat aja ya. Nanti Bapak Ibu silakan dikopikan aja ya. Saya masukkan di chat. Nah, caranya gini. API WhatsApp send phone. Nah, phone ini Bapak ganti dengan nomor Bapak ya. Phone ini cuman nolnya diganti jadi 62. Jadi 628 baru 1213233139. Samakan dengan yang ada di sini nih. Ya. Nah, setelah itu kita buat teksnya. Teks ini buat apa? Kalau pada saat WA kita diklik, ada pesan masuk ke WA kita. Contohnya apa? Ambil halo Kak, gitu ya. Tapi kalau spasi, kalau Anda mau buat tambah spasi, tambahkan di sini persen 20. Ya. Persen 20 berarti halo 20 Kak, gitu kan. Baru persen lagi 20 saya ya masuk lagi nanti Bapak kopikan aja nih saya mau apa atau bukan saya ya mohon ya mohon info ya, mohon info selanjutnya ya, mohon info selanjutnya oke. Nah, ini nanti kalau ini sudah disimpan, maka nanti pada saat kita di sini mouse over, ini sudah bisa jadi link. Ya, ini ganti aja nanti warnanya ya. Ini udah bisa diklik. Begitu dia klik, langsung ke nomor WA kita. Ini kebetulan nomor WA saya. Tulisannya, halo Kak, mohon info selanjutnya. Nah, nanti Bapak saya kirimkan ini di mana-mana. Ini saya kirimkan di chat. Nanti Bapak tinggal rubah aja, ya. Tinggal dirubah aja tulisannya dan nomor WA-nya, ya. Kopikan aja ke notepad sekarang Pak, biar nggak salah. Nah, submit. Nanti Bapak Ibu diminta supaya membuatkan seperti ini. Masalah huruf, ukuran huruf dan warna bebas Pak ya. Silakan berkreasi sendiri. Yang penting aturan ini aja yang perlu diikuti bahwa di sini ada tulisan SEO deny ya, di atas ini. Tidak boleh ada huruf besar satupun.
Oke, submit. Itu nanti untuk tugas yang sesi ketiga. Jadi untuk minggu depan diharapkan Bapak Ibu sudah melakukan posting, sudah melakukan inspeksi, sudah membuat hubungi kami, ya, baru sudah membuat judul seperti ini. Itu untuk tugas Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa saya buat tugas gini? Karena apa? Kalau tidak dibuat tugas gini, takutnya WSP-nya didiamin terus. Jadi saya bukan mau ngajarin Bapak seperti anak SD, bukan. Saya hanya mengajak Bapak, ayo Bapak Ibu, kita mulai, kita mulai, kita mulai. Karena WSP di kosong itu nggak jadi apa-apa. WSP itu harus diposting dan diinspeksi supaya jadi sesuatu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pak Tony mau tanya dong Pak. Silakan Pak. Pak, itu kan tadi waktu Bapak pengisian apa namanya eh, Atas eh, leader. nomor WhatsApp tadi, ya, Betul? yang Hmm, headernya tadi, yang WhatsApp tadi. betul. Nah, itu ada menu, kalau mungkin Bapak kalau bisa di ada display di screen, ada menu mau dijadikan landing page seperti itu. Nah, itu apakah kalau kita jawabnya iya, Coba nah, aja Pak. iya Pak. Coba aja. Nah, enggak tuh. Nah, ini kan di bawah Ya, tuh ya, ada ya. jadikan landing page gitu kan. Ya, Kalau kita iya, dicek apakah itu yang jadi landing page itu hanya yang ya di ini satu kategori layar gini Pak. kategori itu aja. Satu layar ini. Satu layar itu aja, di kategori Ya, itu aja ya, Pak ya. iya. Satu layar Oh, ini oke. aja yang di landing page kan. Landing page itu kan satu halaman. Iya, satu halaman. Jadi Iya. yang di kategori itu aja ya. Katakanlah itu tadi Tuh. mengenai Apa uh, feeder? oke. Ah, Baik-baik. bisa, bisa Pak. Cuman Bisa ya, nanti Pak? kalau Bapak mau pakai landing page, Hmm. ya ini diisi banyak. Ini kan bisa Pak sampai ke bawah nih Pak, sampai banyak Ya. banget nih. Nah ini Betul, diisi betul. semua biar landing page-nya bagus. Karena Iya, apa? Kalau landing page-nya cuma segini kan ya sangat nggak bagus. Kalau seandainya cuma segitu doang kita buat jelek amat, betul. cuma tulisan. Betul. Nah, kecuali kalau Bapak istilahnya gini Pak, Bapak sudah ada banner dalam bentuk file, gambar. Nah, sisipkan aja di sini. Bapak sisipkan di sini sebagai landing page nantinya. Contoh nih saya sudah masuk upload dulu multiple gambarnya, ya, diupload di sini, masukkan gambar landing page yang mau dibuat. Apa nih? Saya nggak punya gambar nih. Anggaplah seperti ini gitu ya. Baik. So, itu setelah masuk atas konten, atas header ya tadi, atas Ya. header, edit, Bapak tambahkan di sini nih, di bawah sini, sisi enter aja di sini. Udah, baru Baik. tambahkan image. Nah, baru browse server. Nah, ini ambil yang Bapak upload tadi. Oke, ini kosong, kosong aja buat ini. Bukan kosong, bukan nol, tapi kosong. Oh, Oke, kosong itu. nah ini kan masuk nih, Ya. gambar. Ini kan karena kecil, kalau Bapak punya gambar besarnya, boleh dibuatkan jadi landing page, submit. Jadi jadinya kan seperti ini. Tuh. Oh, baik. Jadi landing page semua isinya. Jadi satu gambar, apakah gambar promo atau gambar apa lah macam-macam gitu kan. Baik. Apa ya? Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Tani. Ya, Mau lihat ya. ya? Oke. Oke, saya mau ganti punya landing page. Sorry Pak, Pak Ujan, suaranya masih ini. Oh ya, Pak, Pak Tony, halo. Ya, Pak silakan. Tony, Pak, Ya, halo. ya Pak, ya Pak. Itu tadi ada daftar vendor ya Pak ya? Saya belum tahu tuh di mana itu Pak alamatnya Pak ya? Di kerajaan bisnis Pak. Di Di kerajaan bisnis nanti di rekamannya boleh dilihat Pak. Ini kerajaan bisnis di kerajaan bisnis.myid. Ada nomor teleponnya nggak? Ya, Ada. itu. Ini ada nih. Di sini ada nomor teleponnya. Ya, siap. di ada kerajaan bisnis ya di Sama yang di Jerbono Pak. Ada dua kita. bisa di chat Kak Pak, ketikin di chat Pak. Oh ya, boleh. Terima kasih Pak Tony ya. Nah, di chat mana chat gue nih? Oh ya nih. Chat. Oh ya nih. Kerajaan Bisnis Mayadi, kemudian nanti ada di Jerbono. Sudah saya chat Pak ya, Jerbono. Nah,
Udah Pak? Iya, iya Pak Tony, Oke. terima kasih ya. Sama-sama Pak Ujan. Silakan yang lain. Ada Pak Bambang sudah, Pak Marjuki, Pak Amirjan. Silakan Pak. Saya Pak, Ya silakan Pak. ya terima kasih Pak. Saya mau tanya, ini materinya materi selanjutnya atau belum? Saya nggak tahu. Saya mau pasang favicon Pak, bisa ya Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Maaf. Pasang favicon, Pavin Blok. favicon Pak, logo website. Oh, Favicon bisa. Saya Pak. Ya. Bentar, bentar. Caranya di mana Pak? Pop icon itu bisa dimasukkannya di mana nih? Di robot imitasi dana. Nah, di sini bisa dimasukkan di sini nanti, Pak. Pop iconnya. Cuma saya nggak punya logonya ya. Nanti artinya kalau mau disisipkan di pop iconnya disisipkan di sini. Tapi logonya kalau bisa jangan pakai gambar JPEG, tapi pakai gambarnya ICO. Iya Pak, siap. Titik ICO di sini aja Pak, nambahinnya di meta SEO utama. Belum Screen nih Pak, share Ya? screen Pak. Iya, sorry. Maaf. Nah, nanti lihatnya di sini Pak, di meta SEO utama. Ya. Ada di sini meta pendukung sini. Oh, oke. Nanti lanjutannya kita minggu depan habis di sesi 4 deh. Oh, oke Pak. Web icon ingatin saya Pak ya. Iya Pak. Ya kayaknya harus buru-buru. Udah masuk asar Pak. Oke Pak, makasih Pak. Yuk, makasih Pak. Saya nggak enak sama teman-teman yang mau sholat. Oke Pak. Oke Pak ya. Terima kasih Pak. Nanti tolong yang job desk 3-nya dikerjakan ya. Jadi 1, posting inspeksi, terus hubungi kami atas feeder. Kalau bisa di minggu depan kita udah selesai semua itu, supaya saya mau masuk materi-materi berikutnya. Salah satunya tadi web icon. Ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang Terima berkenan. kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Dengan mengakhiri pertemuan kita, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Saya izin wabarakatuh. Bapak Ibu. Ya, mau lihat ya. Makasih Pak Tony.